wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Sektor Mulia 2, yang saya hormati Ketua KKD Gugus 3 dan rekan-rekan guru kelas tinggi se-Gugus 3. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam giat pertemuan guru kelas tinggi se-Gugus 3 ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam semoga kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membantu kita menuju jalan kebenaran. Baik, untuk nomor 1, hari ini saya akan bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua acara, dan yang ketiga untuk mempersingkat waktu langsung saja kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN Sektor Mulia 2 pada Ibu Penny Fitriana. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, Bapak Ibu semua. Yang berhormat Ketua KKD Gugus 3 Bapak Fikbar SPD, yang saya hormati teman-teman pengurus KKD 3 Kecamatan Silom, dan juga Bapak Ibu guru kelas 4 sampai dengan kelas 6 atau biasa kita menyebutnya kelas 1 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita berupa nikmat sehat, sehingga kita diberi kesempatan untuk bisa datang di tempat ini, di SDN Sidomulia 2 dalam keadaan sehat walafiat. Selama serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pribadi yang agung yang telah membimbing kita dari jalan yang sesat menuju jalan yang penuh dengan iman dan takwa ini. Bapak Ibu yang berbahagia, suatu anugerah yang luar biasa bagi kami, khususnya guru-guru SDN Sidomulia 2, karena menerima kedatangan tamu dari teman-teman guru se-KKD Gugus 3. Saya ucapkan terima kasih yang luar biasa, karena saya tahu perjuangan dengan semua sampai di sini itu sangat luar biasa. Kemudian saya juga sangat bersyukur karena ya kembali lagi dari teman-teman bisa hadir di sini, dan saya juga mohon maaf jika nantinya pada saat kegiatan ini ada sesuatu yang tidak berkenan di hati jenengan semua. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Baik, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf yang sedalam-dalamnya jika ada kesalahan, jika ada sesuatu
sesuatu yang tidak berkenan di hati dengan semua, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas sambutan dari Kepala Sekolah SDN Sidoarjo. Untuk sambutan selanjutnya, dari Ketua KKG Gugus 3 kepada Bapak Victor Boyo Irawan SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pimpinan SDN Sidoarjo 2, Ibu Femi, dan yang guru yang paling keren ya di gugus Sidoarjo 3, sampai di gugus 03 ini, saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang dari sekolah menuju SDN Sidoarjo 2 ini memerlukan perjuangan ekstra, tapi saya tidak begitu berat kok ini. Masih ada Sidoarjo 3. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pimpinan karena sudah memfasilitasi kami KKG 03 untuk melakukan pertemuan rutin kita, yang mana memang pertemuan rutin ini akan kami adakan Anjang Sabtu. Jadi tujuannya apa? Agar teman-teman gugus 3 ini tahu bagaimana kondisi lembaga lain. Guru penggerak, guru calon penggerak yang mana sudah melakukan kolaborasi dengan KKG, menjalin kerjasama dengan KKG untuk meningkatkan didik di gugus 03 agar ilmu yang didapatkan dari GGP bisa ditularkan langsung kepada teman-teman, sehingga mutu pendidik gugus 03 ini semakin meningkat. Harapannya begitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, biar tidak terlalu siang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan prakata maupun peringatan dari Ketua KKG Gugus 3. Selanjutnya yaitu acara inti ada dua. Yang pertama yaitu aksi nyata bertema tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan ke-7, dan yang kedua nanti adalah acara penyampaian program kerja dari koordinator kelas. Untuk acara ini yang pertama yaitu diseminasi aksinya tahun 2001-4 implementasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Feni Fitriana. Mari kita sambut bersama-sama dengan Ibu Fitriana. Mohon silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Sekali lagi saya berdiri, kalau nggak berdiri nggak enak, saya tidak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasanya kalau menyapa anak-anak gitu masuk kelas, saya selalu bilang semangat pagi gitu. Jadi anak-anak menjawab pagi, luar biasa gitu. Anak-anak biasanya menjawab begitu. Mungkin saya bisa mengaplikasikan di sini gitu Bapak Ibu, supaya tidak terdengar saya lihatnya mulai dari gang gitu. Yes. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai ya untuk mencarikan suasana supaya tidak tegang. Semangat pagi, luar biasa. Yes, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Memang saya kemarin beberapa hari yang lalu saya minta waktu kepada Bapak Ketua KKG untuk melaksanakan kegiatan diseminasi saya modul 1.4 tentang budaya positif. Bersama saya, mungkin ada yang belum kenal, saya bernama Feni Fitriana.
calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Sidomulyo 2, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Sebelum kita mulai, saya mau kita bersenam dulu supaya hangat di badan dan supaya kita tahu otak kanan kita itu seimbang apa tidak dengan otak kiri, gitu. Saya juga ini nggak tahu seimbang apa dengan otak saya kanan kiri. Bagaimana Bapak dan Ibu, ternyata kita seimbang apa tidak seimbang? Saya tidak seimbang. Saya banyak otak kiri. Ada seimbangnya, ada tidak seimbangnya. Ya jadi saya waktu yang ini yang bingung. Nah ya kalau pelan-pelan bisa, jadi pada saat cepat bingung nggak karu-karuan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bisa kita mulai untuk kegiatan kita. Diseminasi aksi nyata modul 1.4 implementasi budaya positif di SDN Sidomulyo 2, Kecamatan Sendok, Kabupaten Jember. Materi ini adalah salah satu materi yang ada di dalam program guru penggerak. Jadi Bapak dan Ibu, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Kasih, karena saya melihat di sini untuk kelas tinggi ini didominasi oleh Bapak dan Ibu guru yang masih muda-muda. Alhamdulillah. Harapannya dengan semua itu masih semangatnya itu masih tinggi. Semangatnya masih tinggi, semangat belajarnya itu masih tinggi. Jadi harapannya nanti semuanya bisa ikut mendaftar ya untuk seleksi guru penggerak. Itu yang kita dapatkan di guru penggerak itu sangat banyak sekali, wawasan-wawasan yang baru, ilmu-ilmu baru itu banyak sekali, sehingga saya kadang-kadang merefleksi diri saya, ternyata yang saya lakukan selama ini tuh banyak yang salah. Nah, ini ada satu modul di aksi nyata 1.4 implementasi budaya positif. Saya akan menyebarluaskan pemahaman saya tentang budaya positif. Berbicara tentang budaya positif, mungkin Bapak Ibu sudah tahu budaya itu apa? Suatu kebiasaan. Budaya adalah kebiasaan yang sudah terjadi sangat lama di masyarakat. Ya, betul sekali. Budaya itu dapat diartikan bahwa suatu kebiasaan yang sudah terjadi begitu lama dan terus menerus, dan itu sukar untuk diubah. Ya, itu menjadi namanya budaya.
adat istiadat seperti itu. Nah, sekarang berbicara tentang budaya positif. Kalau budaya positif berarti suatu kebiasaan yang sifatnya positif ya. Budaya positif, apa itu budaya positif? Saya dulu waktu belajar juga seperti itu. Budaya positif itu merupakan sesuatu yang baru buat saya. Jadi, tapi itu bersifat pengetahuan yang baru yang luar biasa. Di budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal, keyakinan yang bersifat umum yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya-budaya baik, budaya-budaya yang nilai-nilainya keyakinan universal yang kita terapkan di sekolah. Budaya di sekolah itu, budaya positif di sekolah itu merupakan keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan seperti yang disampaikan Pak Fikri tadi, sebuah kebiasaan-kebiasaan. Dan di sekolah yang berpihak pada murid, agar dengan tujuan murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, yang penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Mungkin ada yang ingat profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada 6 dimensi gitu. Ada 6 atau 7 ya? Ada 6 dimensi gitu. Nanti kita akan pelajari berikutnya. Nah, ini yang dinamakan dengan budaya positif yang nantinya kita bisa terapkan di sekolah. Apa saja yang ada di dalam budaya positif ini? Berikut kita akan mempelajari konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Di situ ada 7 materinya Bapak Ibu. Ada 7 materi yang kita pelajari dalam budaya positif. Tapi saya mencoba untuk menyampaikan yang menurut pemahaman saya yang paling mudah gitu nanti yang akan saya sampaikan kepada jenengan semua. Dan mudah-mudahan nanti itu bisa diterapkan di sekolah jenengan masing-masing gitu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebenarnya masing-masing manusia itu mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yang harus terpenuhi. Kemudian yang kelima, posisi kontrol restitusi. Ini mungkin sesuatu yang baru dan baru hari ini didengar ya, baru kali ini. Posisi kontrol restitusi. Kemudian yang keenam ada keyakinan kelas, dan yang ketujuh ada segitiga restitusi. Nanti di situ saya juga akan menampilkan video-video kegiatan saya setelah saya mengimplementasikan budaya positif di sekolah saya di SDN Sidomulyo 2, yaitu pengalaman dan pembelajaran pada saat saya melakukan kegiatan di sekolah saya. Baik, kita mulai dari yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Apakah saya terlalu cepat? Tidak. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Berbicara tentang paradigma. Paradigma itu adalah secara sederhananya kita mengartikan sebagai apa nih? Paradigma. Suatu pola pikir, cara pandang, ya, cara pandang kita terhadap sesuatu gitu. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar itu merupakan perubahan cara pandang dan berpikir kita tentang sekolah dan murid-murid yang harus selalu mendapatkan keberpihakan maksimal. Jadi kita sekarang jika ingin melakukan perubahan, kita harus mengubah dulu paradigma kita, pola pikir kita, cara pandang kita gitu. Terhadap apa? Terhadap belajar. Belajar yang benar itu bagaimana? Gitu. Menurut Stephen R. dalam bukunya Principle Center Leadership dalam modul 1.4 pendidikan guru penggerak mengatakan bahwa
Jika kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, sedikit demi sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, jika kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, dan juga ubah paradigma Anda, paradigma kita, pola pikir kita, terutama pola pikir kita terhadap pendidikan. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini ada sebuah tabel. Nah, ini apa kelihatannya Bapak Ibu? Cara berpikir kita, pandangan kita tentang dunia. Kalau dulu yang sebelah sini itu stimulus respon tentang dunia, kemudian yang sebelahnya ini adalah teori kontrol tentang dunia. Jadi kalau dulu kita sebagai guru berpikirnya kita bahwa kebutuhan, realitas kebutuhan siswa kita itu sama, semuanya sama. Jadi kita menjadi satu-satunya sumber belajar bagi anak-anak. Namun sekarang kita harus mengubah pandangan kita, itu harus diubah, bahwa kita harus tahu bahwa siswa-siswi kita, anak-anak kita itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Jadi masing-masing anak itu mereka tidak sama realitasnya, atau kebutuhannya itu mereka tidak sama. Selanjutnya, semua orang melihat yang sama, hal yang sama itu hampir sama dengan yang tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian, kalau dulu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, jadi kayak maksa gitu, maksa. Kalau kita mengajarkan kepada murid kita seperti ini, maka mereka harus begini, gitu. Harus mengikuti cara pandang kita. Bu guru begini, kamu juga harus begini. Bu guru menjelaskan dengan cara seperti ini, gitu. Matematika misalkan. Bu guru menjelaskan rumusnya pakai ini, caranya begini, harus seperti ini. Kita memaksakan kepada anak-anak harus seperti itu. Jadi begitu. Kalau dulu monggo diakui apa tidak, kita refleksi aja ke belakang. Seperti itu. Karena saya dulu juga begitu, gitu loh Bapak Ibu. Saya juga begitu. Tetapi sekarang mari kita ubah. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kalau murid kita mengerjakan matematika, mereka mempunyai cara lain, dan bahkan cara lain itu mungkin lebih mudah daripada yang kita sampaikan. Kita wajib untuk mengapresiasi, jangan disalahkan. Karena tidak sama dengan kita, enggak, ini salah, tidak begini caranya, tidak seperti itu. Maka dari itu kita sebagai guru harus selalu belajar. Saya ini pada saat belajar di guru penggerak ini, ya Allah, ternyata selama ini saya itu hilang. Saya sudah berada di zona nyaman. Saya bahagia dengan cara saya mengajar murid saya, dan saya anggap itu yang paling benar. Ternyata semua dipatahkan, salah ternyata. Tidak seperti itu. Begitu. Banyak sekali yang saya dapatkan dari kegiatan program guru penggerak. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kalau dulu perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau anak-anak datang sekolah terlambat, tanpa kita tanya alasannya apa, langsung kita hukum, lari keliling lapangan. Nah, itu saya dulu juga pernah begitu. Anak-anak terlambat, saya tidak bertanya mengapa kamu terlambat, apa alasannya, tidak. Tiba-tiba saja saya langsung membuat hukuman, karena kamu sudah terlambat, maka kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan ini, harus membersihkan halaman, harus menyapu kelas sampai bersih, seperti itu. Dan itu saya dulu menganggapnya bahwa itu adalah satu hubungan yang positif menurut saya. Dulu ternyata tidak seperti itu. Jadi sekarang kita harus memiliki pandangan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Tanya dulu ke anaknya, mengapa dia terlambat, apa alasannya. Jadi seperti itu. Setelah itu baru kita bisa memberikan
memberikan masukan kepada anak tersebut apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dulu kembali lagi ke tadi, kalau murid-murid tidak melaksanakan apa yang kita perintahkan, kita seperti memaksa mereka. Kalau kita tidak bisa menyuruh mereka, kita paksa mereka harus ikut apa kata gurunya gitu. Tapi kalau sekarang kita tidak bisa, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi anak-anak itu tidak boleh dipaksakan seperti itu. Jadi kita harus melakukan pembelajaran itu, belajarnya itu harus berpihak kepada anak. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau anak-anak tidak mau melakukan seperti ini, kita paksa mereka harus mau melakukan seperti yang apa kata gurunya gitu. Kolaborasi yang harus dilakukan yang benar adalah kolaborasi dalam menciptakan sebuah pilihan. Jadi kita tidak boleh memaksa, tapi kita bisa melakukan kolaborasi dengan anak. Anak inginnya bagaimana, anak maunya yang seperti apa, kita tawarkan. Kalau kita mampu untuk melakukan, mari kita lakukan bersama-sama. Begitu, jadi lebih friendly gitu loh ke anak-anak. Selanjutnya, model berpikir kita dulu mesti menang kalah. Tahu maksudnya Bapak Ibu? Model berpikir menang kalah. Model, mungkin ada yang mau menyampaikan apa model berpikir menang kalah? Kalau dulu, pokok aku kudu menang. Meskipun kamu tidak bisa, yang penting saya bisa. Gitu. Katanya Pak Piki karepnya sendiri itu. Tapi sekarang yang harus kita bangun adalah model berpikir menang-menang. Jadi kalau temannya tidak bisa, kita harus membantu. Istilahnya, saya bisa, kamu juga harus bisa. Jadi tidak menang sendiri, gak karepe dewe. Karena istilahnya sukses sendiri itu biasa, sukses bersama itu baru luar biasa. Itu tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian yang selanjutnya, disiplin positif. Bapak Ibu mengartikan disiplin itu apa? Disiplin itu apa? Monggo, Bu Iin mungkin? Aturan. Karena kita selama ini kalau namanya disiplin itu memang identik dengan aturan yang mengikat, harus dipatuhi. Kalau tidak dipatuhi, maka pada akhirnya akan ada suatu hukuman untuk anak-anak yang melanggar disiplin aturan tersebut. Tetapi sekarang kita berbicara tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif itu adalah perilaku yang mengacu pada nilai-nilai universal atas kesadaran dari dalam diri kita sendiri. Motivasinya berasal dari diri kita sendiri yang dinamakan dengan motivasi intrinsik dari dalam diri. Itu pun bukan untuk menyenangkan orang lain atau maupun terhindar dari teguran ataupun hukuman. Jadi disiplinnya tumbuh dari dalam diri sendiri. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan berdasarkan profil belajar Pancasila. Itu disiplin positif yang nantinya bisa kita terapkan di sekolah masing-masing. Jadi kalau ada anak-anak yang melanggar peraturan, mungkin jangan tiba-tiba mereka dimarahi dan diberi hukuman. Ada caranya, nanti kita pelajari di belakang setelah ini. Ini untuk disiplin positif. Kemudian, nah masih berkaitan dengan disiplin tadi yang berkata
tentang motivasi intrinsik. Tadi saya menyampaikan motivasi intrinsik, nggak keluar, motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu, motivasi belajar itu merupakan dorongan bagi siswa yang mampu terjamin dalam berlangsungnya aktivitas akademik sehingga terjadi perubahan yang lebih baik dari dalam diri siswa tersebut, terutama dalam sikap kognitifnya, apa kalau sikap afektif ya, kemudian pengetahuan itu kognitif, keterampilan itu adalah psikomotoriknya. Jadi harapannya anak-anak itu kalau sudah mempunyai motivasi dalam belajar, mereka akan berubah dalam sikapnya, pengetahuannya maupun dalam keterampilannya. Jadi itu. Motivasi sendiri dibagi menjadi 3. Menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan bahwa motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah motivasi karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Motivasi ini merupakan motivasi yang terendah dari ketiga tingkatan itu. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang-orang yang punya motivasi seperti ini biasanya mereka akan bertanya begini, saya kalau tidak melakukan itu, apa hukumannya? Ya, saya kalau tidak mengerjakan yang diberitakan ke atasan saya kepada saya, apa hukumannya? Seperti itu. Itu adalah motivasi yang paling rendah. Karena apa? Dia menghindari ketidaknyamanan, baik itu yang berupa fisik maupun non fisik itu. Jadi itu, dan itu motivasi yang bersifat eksternal. Jadi ada 3 tingkatan. Yang pertama itu motivasinya melaksanakan sesuatu itu karena menghindari hukuman. Biasanya itu terjadi juga pada anak-anak kita. Saya kalau tidak mengerjakan PR nanti kira-kira dikasih hukuman apa ya dengan Bu Guru? Ada hukuman apa ya dari Bu Guru? Jadi mereka mengerjakan PR itu karena mereka menghindari hukuman yang akan diberikan oleh Bapak dan Ibu guru gitu. Jadi bukan karena dia memang ingin belajar, karena ingin tahu, bukan seperti itu. Kemudian yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu maksudnya adalah bahwa kita contohkan anak-anak yang melakukan sesuatu, misalkan ada pekerjaan lagi, PR lagi, atau tugas lagi, mereka mengerjakan dengan sungguh-sungguh itu karena nanti saya akan ada penghargaan dari Bapak dan Ibu guru saya. Dan itu dulu sering saya lakukan. Pada saat saya mengajar, kebetulan saya terakhir dulu mengajar di kelas 5. Pada saat saya memberikan sesuatu, ada mengerjakan tugas anak-anak itu yang mengerjakan ujian semester, saya selalu bilang begini, nanti siapapun kalian yang nilai matematikanya betul semua 110.000 buat kalian. Saya begitu dulu. Iya, saya selalu bilang seperti itu kepada anak-anak saya dulu. Maksud saya dulu supaya anak-anak itu termotivasi untuk belajar. Ternyata itu salah. Karena ini berdampak nantinya pada saat mereka sudah dewasa. Mereka mengerjakan sesuatu yang diberikan oleh atasannya pada saat mereka bekerja. Pada saat ada penghargaan, mereka akan giat, pantang lah. Jadi kalau tidak ada apa-apanya, males. Apa? Nggak ada apa-apanya. Itu ternyata tidak terlihat sekarang, tapi nanti pada saat dia sudah dewasa. Ternyata itu salah. Mohon untuk tidak diikuti ya Bapak Ibu. Salah saya.
Itu motivasi yang kedua, mendapatkan penghargaan atau mendapatkan imbalan dari atasan, dari orang lain, dari bapak dan ibu guru. Kemudian yang ketiga itu adalah motivasi untuk dapat menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu maksudnya adalah kalau mereka melakukan sesuatu itu memang berdasarkan dari dalam diri sendiri, bukan karena takut ada hukuman dan bukan karena mengharapkan sebuah imbalan atau penghargaan. Jadi mereka giat belajar karena memang ingin pintar, ingin paham, ingin mengerti. Nah, inilah yang diharapkan bisa tumbuh di dalam diri siswa-siswi kita. Tugas kita untuk dapat menumbuhkan motivasi itu di dalam diri para murid kita. Dan itu juga harus kita tumbuhkan dalam diri kita sebagai guru. Pada saat kita mau menyampaikan kepada anak-anak, kita dulu yang harus mengubah cara pandang kita, pola pikir kita terhadap motivasi apa yang ada di dalam diri kita. Jadi begitu. Sedikit bercerita Bapak Ibu. Saya dulu mengikuti seleksi CGP itu bukan karena ada motivasi eksternal yang mengharap nanti kalau saya ikut ini saya akan mendapatkan ini. Itu tidak ada seperti itu. Jadi saya murni memang karena dulu saya penasaran. Apa sih guru penggerak? Ada apa sih di dalam guru penggerak itu? Saya penasaran dan saya ingin tahu. Kemudian saya ikut seleksi. Seleksi pertama saya ikut yang seleksi angkatan 3 waktu itu. Tapi saya hanya mengisi sampai kurikulum vitae saja. Jadi hanya mengisi identitas saya seperti itu. Tidak sampai yang esai. Jadi saya berhenti karena waktu itu saya melahirkan anak saya yang kedua. Jadi saya berhenti di situ. Kemudian di angkatan 7 ini saya ikut lagi. Saya ikut lagi seleksi dan alhamdulillah seleksinya luar biasa, cukup menyita waktu, cukup menyita pikiran juga, dan alhamdulillah saya bisa masuk dalam seleksi tersebut. Dan sekarang saya berada di sini untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Enak loh Bapak Ibu. Iya, enak loh Bapak Ibu. Sungguh ini di dalam guru penggerak itu enak. Monggo, yang muda-muda ini semangat ikut ya. Siap. Siap, alhamdulillah. Siap saja. Sebentar ini benar. Tapi mungkin nanti ada bisik-bisik dulu juga di belakang. Selanjutnya, nah ini, iya saya itu mulai tadi memotivasi, berusaha untuk memotivasi jenengan semua agar ikut termotivasi untuk ikut mengikuti seleksi guru penggerak. Emang loh masih muda-muda juga ya semuanya, masih energi. Nah ini yang tadi saya sampaikan, kebutuhan dasar manusia, bahwa pada dasarnya kita semua manusia itu mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam bukunya Choice Theory. Apa saja? Yaitu yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup itu sifatnya fisiologis, yang contohnya kebutuhan makan. Kalau tidak makan, tapi kalau puasa kan tidak termasuk itu. Kebutuhan makan, kebutuhan kesehatan. Jadi kalau kita kurang sehat, kita sakit, maka kita akan mencari cara
bagaimana kita bisa kembali sehat. Nah, itu pada saat kita mencari cara agar kita menjadi sehat, itu kita berarti sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Apa? Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup atau survival. Bisa membeli obat di apotek, bisa langsung pergi ke dokter, bisa langsung ke puskesmas, seperti itu. Itu untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup, rumah, makanan. Nah, itu sifatnya fisiologis. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Kebutuhan ini termasuk dalam kebutuhan psikologis. Kebutuhan ini dan ketiga kebutuhan lainnya, nanti kebutuhan kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu termasuk dalam kebutuhan psikologis. Kebutuhan ini kebutuhan disayangi, kebutuhan untuk diterima, meliputi kebutuhan akan koneksi sosial. Jadi pada saat anak-anak di sekolah misalkan ya, mereka tidak dalam satu kelompok ya, dalam satu kelompok ada satu anak yang mereka dibiarkan tidak ditemani atau dibully oleh temannya, dan dia kemudian menangis mengadu kepada bapak dan ibu gurunya. Nah, itu dia sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima oleh kelompoknya. Jadi pada saat murid kita mengadu, Pak, ini menyala misalnya, dia menyala-nyala gitu. Biasanya murid saya bilangnya menyala-nyala itu kan iya. Tapi dulu murid saya bilangnya menyala-nyala. Nah, itu pada saat seperti itu jangan hanya dibiarkan, karena dia sedang memenuhi kebutuhannya akan rasa kasih sayang, rasa diterima oleh kelompoknya, oleh komunitasnya, begitu. Dan kebutuhan itu untuk merasa dia menjadi bagian dari sebuah kelompoknya tersebut, gitu. Untuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang selanjutnya kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini juga termasuk dalam kebutuhan psikologis. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga oleh orang lain, diakui bahwa dia itu bisa, bahwa dia itu mampu, seperti itu. Bisa membuat perbedaan, bisa membuat sebuah pencapaian, kompeten, diakui, dan juga dihormati oleh orang lain. Itu kebutuhan yang ketiga, yang sifatnya juga psikologis dari dalam diri. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, kebutuhan bebas. Anak-anak itu juga butuh kebebasan nih Bapak Ibu. Kita tidak boleh terlalu mengekang mereka di dalam suatu pembelajaran. Mereka bebas untuk melakukan senyampang itu berada di dalam batasan yang wajar, gitu. Kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan healing. Healing itu adalah salah satu cara kita untuk memenuhi kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebutuhan kita akan kesenangan, kebutuhan akan merasa senang. Karena pada dasarnya kita manusia itu membutuhkan itu. Kebutuhan dasar manusia berupa kesenangan. Jadi jangan malas untuk healing ya Bapak Ibu, supaya kita tidak stres pekerjaan itu. Ada kalanya kita membutuhkan kesenangan. Itu kebutuhan untuk merasa senang. Jadi semua orang itu pada dasarnya berusaha untuk memenuhi kebutuhannya
dengan berbagai cara. Bila salah satu atau banyak itu tidak dapat terpenuhi, mereka bisa saja melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kebajikan. Misalnya, kalau ada seseorang anak kita mengejek, membuli temannya sampai temannya menangis. Nah, yang mengejek itu misalnya namanya Vicky. Vicky mengejek Rudy, misalkan, sampai Rudy menangis, sampai awas kamu, gitu. Nah, Vicky ini jangan tiba-tiba dia langsung dimarahi. Tanya dulu, alasannya apa? Kalau si Vicky-nya ini menjawabnya hanya karena iseng saja, iya, karena saya senang, saya iseng, berarti Vicky ini sedang berusaha memenuhi kebutuhannya berupa kebutuhan rasa senang. Nah, jadi setelah itu baru kita bisa memberikan pengarahan kepada Vicky ini. Jadi jangan pura-pura dimarahi begitu, tanya dulu kebutuhan dasar apa sih yang mereka sedang cari, berusaha mereka penuhi, begitu. Itu untuk kebutuhan dasar, dan kita Bapak Ibu guru di sini juga perlu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka kehidupan kita pastinya akan timpang, tidak seimbang. Satu lagi tadi yang saya sampaikan, kebutuhan yang mungkin sering kita lupakan, kebutuhan yang nomor 5, kebutuhan akan rasa senang. Itu harus dipenuhi Bapak Ibu, jangan sampai kita abaikan. Itu kebutuhan psikologis. Nah, ini posisi kontrol restitusi sudah sampai bab yang kelima. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan ya. Saya ngomong di sini, itu yang dirasakan anak-anak pada saat kita mengajar. Mereka mengatakan, ibu guru kapan istirahat gitu. Iya, karena kita tidak mempunyai inovasi dalam mengajar anak-anak, pasti anak-anak akan lebih menunggu waktu istirahat daripada bertemu dengan kita gitu. Lain halnya kalau kita bisa berinovasi mengajar di kelas, anak-anak senang, bahagia, waktunya istirahat anak-anak. Nanti bu nanggung dikasih sedikit. Nah, pasti begitu. Tapi kalau kita cuma ngomong, berceramah, jam berapa sih kok nggak segera istirahat? Pada saat bel langsung mereka gembira sekali menyambut kedatangan istirahat tersebut. Bapak Ibu, posisi kontrol restitusi. Nah, ini posisi kontrol yang sering kita lakukan. Ada 5 posisi kontrol menurut Dr. Glaser dan Diana Gosset. Yang pertama adalah guru. Posisi kontrol guru sebagai penghukum. Posisi kontrol ini ciri-cirinya, gurunya itu biasanya kalau ngomong menghardik, menunjuk-nunjuk muridnya yang berbuat salah, berkaca pinggang, membentak. Nah, itu kita sedang mengambil posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Monggo silahkan kita merefleksi, kita flashback, pernahkah kita? Kalau saya dulu sering. Kalau saya dulu pada waktu ngajar itu sering begitu. Maksudnya tapi tidak berkaca pinggang juga, tapi ngomongnya agak ngegas gitu ke anak-anak. Itu saya sering. Ternyata Bapak Ibu itu dampaknya ke depannya itu tidak baik. Kenapa? Anak-anak itu bisa menjadi pendendam dan tidak menyukai guru tersebut. Siswa-siswi kita akan selalu ingat, aku biar tahu dijilid karo pengihin, aku biar tahu diseneni karo busufah, aku biar tahu dihukum kalau berurut. Nah, itu anak-anak itu pasti akan selalu ingat. Itu posisi kontrol yang pertama, guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, ini tidak membentak-bentak.
Ini ngomongnya halus. Bapak Ibu guru ngomongnya halus, tapi Pak cermin gitu rasanya di hati. Iya. Ngomongnya pelan tapi Pak cermin gitu. Yang bisa membuat anak-anak itu merasa semakin bersalah, semakin merasa tidak berguna. Apa gunanya aku hidup? Suaranya cenderung lembut, tenang, itu tadi. Namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru mengatakan hal-hal tentang kesalahan-kesalahan seolah-olah itu membuat gurunya menderita. Iya. Ayolah, kamu kok seperti itu? Kamu sangat mengecewakan bu guru. Padahal guru tidak pernah mengajari kamu seperti itu. Kenapa sih kamu seperti itu? Nah, iya. Kamu telah membuat bu guru kecewa hari ini. Bu guru tidak suka itu. Itu akan membuat siswanya itu menunduk, gitu, nangis gitu. Iya. Apakah seperti itu? Dampaknya kepada anak, murid itu akan merasa bersalah. Dia akan menanamkan di dalam dirinya, dia membuat bahwa dia itu identitas menjadi siswa itu sudah gagal, gitu. Dia tidak bisa membahagiakan orang lain. Dia telah mengecewakan bapak dan ibu gurunya. Dia menjadi rendah diri dan menjadi menarik diri dari lingkungannya. Begitu. Itu kalau kita mengambil posisi yang kedua, posisi kontrol sebagai guru yang membuat rasa bersalah. Alon ngomongi, mak cerkit dengan itu. Nah itu. Kemudian yang ketiga. Kita memposisikan diri sebagai teman. Apa kalau kita sudah memposisikan diri sebagai teman? Suara gurunya anak ramah, cenderung bersedia gurau dan berusaha untuk menghangatkan suasana. Dampaknya apa? Anak tersebut hanya bergantung pada guru tersebut. Hanya bergantung pada satu guru tersebut. Dia hanya mau jika disuruh oleh salah seorang guru itu. Tidak mau menuruti guru yang lain. Apa istilahnya? Manjanya hanya kepada guru tersebut. Dan dia tidak akan bisa mandiri. Pak Denny. Nah, berarti Pak Denny sedang mengambil posisi kontrol yang ketiga, yaitu sebagai teman. Itu untuk yang ketiga. Sedangkan yang keempat sebagai pemantau. Jika kita mengambil posisi sebagai pemantau, kita suaranya guru itu datar, tidak emosional, cenderung biasa saja, gitu. Tidak bergurau dan tidak bersuara tinggi, tidak tegas, gitu. Biasa saja gitu. Kemudian tercipta identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid, maksudnya itu murid diberikan sanksi. Apa dampaknya jika kita mengambil posisi pemantau? Murid akan menghitung konsekuensi yang sudah mereka lakukan dan hadiah yang mereka terima tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju pada siswa tersebut. Karena kita sudah memberikan konsekuensi, kalau kamu bersalah, kamu harus melakukan ini. Kalau kamu berprestasi, kamu akan mendapatkan ini. Tapi mereka tidak tahu apa tujuan guru memberikan hal tersebut. Gitu. Itu kalau kita sebagai pemantau, karena memang sudah diatur oleh gurunya. Anak tinggal ikut saja apa maunya dari seorang guru tersebut. Nah, yang kelima apa? Yang kelima adalah posisi kita sebagai manajer. Ini tingkatan yang paling tinggi. Oh iya, iya kan? Mudah-mudahan Pak Aan. Mudah-mudahan setelah
setelah dari sini Bapak dan Ibu semua bisa jadi manajer. Ya. Menempati posisi menjadi manajer. Amin. Pada saat kita menjadi manajer, suara kita cenderung netral. Iya, netral. Tidak emosional, tapi tidak terlalu ramah juga. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu ngegas. Intinya biasa saja. Kemudian tercipta identitas positif atau identitas berhasil pada siswa tersebut. Guru tulus untuk mengajukan pertanyaan yang berguna agar bisa membuka pikiran murid. Selanjutnya, guru membimbing murid untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi secara mandiri dengan tujuan mereka bisa bertanggung jawab. Dampaknya apa? Murid akan bisa mandiri, percaya diri dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, sekarang contoh kasus posisi kontrol. Coba. Adi. Lupa bakal ada Pak Adi di sini. Allah, mohon maaf. Terlambat lagi. Pasti terlambat. Sudah terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Maaf Pak, bukan lupa bener. Ya Allah, tidak ada maksud sebenarnya, tidak ada maksud saya Pak. Ini unsur pembulian. Memang loh Bapak Ibu, kalau ada kasus seperti ini, maka kita sedang mengambil posisi kontrol sebagai apa? Kira-kira. Ya Allah. Monggo. Bapak Ibu, sebagai apa? Sebagai penghukum. Kita lihat jawabannya. Apakah sebagai penghukum? Iya. Tepuk tangan. Betul sekali. Pintar. Pak, ini maaf ya Pak, saya pakai nama Pak Adi lagi. Iya Pak, soalnya yang dipikiran saya tuh Adi gitu, mohon maaf Pak ya. Iya gampang terkenal. Nah ini antara Bapak Guru dengan Adi. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Maksudnya memulai belajar. Tahu Pak? Jawab Adi. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Ayo, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Pak Guru berkata lagi, iya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Itu katanya Pak Guru. Nah, kira-kira ini Bapak Guru itu sedang mengambil posisi kontrol yang mana? Sebagai? Ya, nomor 4 tadi pemantau. Pemantau ya? Pemantau. 1, 2, 3. Pemantau. Oh iya, pemantau, tepuk tangan. Pak Vicky masuk dari pelajarannya hari ini. CGP, calon ya. Calon. Ya. Nah, yang ini nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak. Kenapa kamu terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Oh, kamu ini. Ya, sambil senyum-senyum. Itu berarti kita sedang mengambil posisi
Coba ya. Sebagai iya. Saya bahagia ini pelajaran saya masuk semua. Alhamdulillah. Selanjutnya, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali denganmu. Ya, kita sedang mengambil ya pembuat prasangka. Kecewa. Oh iya, betul sekali. Alhamdulillah, paham. Berarti ini sudah jelas kita mengambil posisi kontrol yang sebagai manajer. Ini suaranya cenderung tegas, tapi tidak marah, tidak juga bercanda dengan anak-anak. Dan ini Bapak Guru menyampaikan kepada Adi apa yang harus dia lakukan. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Iya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Nah, saya bisa menanyakan kepada teman saya Pak, gitu ya, untuk mengejar tugas saya yang sudah tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Untuk besok apakah ada masalah jika kamu datang tepat waktu? Jadi tanyakan seperti itu. Jangan tiba-tiba menghukum, menghardik anak-anak, tanyakan seperti itu. Adi akan menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, itu kita sedang mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Betul kan Bapak Ibu semuanya? Ini masih yang kelima. Iya, ini masih yang kelima. Sekarang yang keenam tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah pernah dengar keyakinan kelas? Belum. Baru kali ini. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan, prinsip-prinsip universal yang kita sepakati bersama. Ya, secara universal lepas dari latar belakang, suku, bahasa maupun agama. Sekarang pertanyaannya, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Mengapa bukan tata tertib? Tapi mengapa harus keyakinan kelas? Jawabannya adalah karena suatu keyakinan yang mereka susun bersama, mereka sepakati bersama, itu akan lebih motivasi seseorang dari dalam, yaitu memotivasi secara intrinsik untuk melakukan sesuatu tersebut tanpa paksaan. Kemudian seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada mereka sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh gurunya. Jadi kalau ada tata tertib, tidak boleh terlambat, tidak boleh memanjangkan rambut, tidak boleh ini, tidak boleh itu anak-anak akan melaksanakan itu dengan enggan. Tapi jika itu sebuah keyakinan yang mereka sepakati bersama, maka mereka akan termotivasi. Oh iya, ini kan sudah kita sepakati bersama, ini sudah kita susun bersama. Jadi bagaimanapun mau tidak mau kita harus mematuhi. Itu keyakinan kelas. Lanjutnya apa ya? Belum ada. Iya, belum ada. Tujuannya apa? Tujuan keyakinan kelas banyak sekali tujuannya. Yang pertama, kita menanamkan budaya positif yang akan menjadi dasar hidup bagi murid kita untuk selamanya. Kemudian menjadikan keyakinan kelas itu sebagai dasar untuk menumbuhkan budaya positif murid dan pembiasaan yang berpola sebagai wujud penerapan
profil pelajar Pancasila. Ini selalu digaung-gaungkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi tadi, Bapak Ibu mohon untuk selalu diingat. Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman bagi semua murid di kelas. Ini selanjutnya adalah bagaimana langkah-langkah menetapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalau dulu kita lebih ke peraturan kelas gitu Bapak Ibu, tata tertib gitu ya. Tapi kalau tata tertib itu kan dulu yang membuat adalah sekolah, gurunya. Tapi kalau sekarang kita lebih membuatnya sebagai dalam bentuk keyakinan kelas. Apa langkah-langkahnya? Kita memberikan orientasi kepada siswa terlebih dahulu tentang pentingnya kesepakatan kelas bagi kelancaran proses pembelajaran. Jadi memberikan pengertian dulu kepada murid-murid kita. Keyakinan kelas itu biasanya disusun pada saat kenaikan kelas. Jadi dari kelas 3 naik kelas 4. Nah di kelas 4 di awal itu yang pertama kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Tapi keyakinan kelas itu tidak mengikat, sewaktu-waktu bisa kita revisi, bisa kita ubah, bisa kita tambah, bisa kita kurangi. Gitu. Tapi idealnya untuk membuat keyakinan kelas itu kita buat pada saat awal sebelum pembelajaran. Gitu ya, di awal semester 1 menyepakati waktu diskusi kelas. Jadi kita harus menyediakan satu waktu khusus untuk membuat sebuah keyakinan kelas yang harus kita patuhi bersama itu. Dan di situ guru memimpin diskusi terkait kegiatan tersebut. Guru menampung ide, gagasan ataupun masukan dari anak-anak. Jadi sifatnya itu dari anak-anak, bukan kita yang memberikan, tapi usulannya dari anak-anak. Jadi kita bisa bertanya, anak-anak, kelas yang bagaimanakah yang kalian inginkan? Pasti menjawab, kelas yang bersih Bu, kelas yang bagus, kelas yang menyenangkan. Nah, itu nanti kita bisa tuntun. Jadi anak-anak, kalau kalian menginginkan kelas yang bersih, yang indah, yang rapi, maka kalian harus menjaga kebersihan. Jadi anak-anak bisa nanti menuliskan pada keyakinan kelasnya itu, kami murid yang selalu menjaga kebersihan. Atau kalau anak-anak nanti pas kita mengajar kemudian ada yang terlambat, itu enak apa tidak? Oh enak Bu, mengganggu pelajaran. Nah berarti kita harus bagaimana? Harus hadir tepat waktu. Maka kita bisa menuntut anak-anak, kami murid yang selalu hadir tepat waktu. Jadi begitu. Jadi dari anak-anak kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang nantinya anak-anak bisa muncul, idenya itu bisa muncul. Jadi kita hanya menuntut saja, begitu. Nah, umpan balik itu harus dilaksanakan. Hasil diskusi juga disimpulkan. Kemudian hasil rancangan posternya itu juga disampaikan. Kemudian konsekuensinya apa jika kesepakatan itu dilanggar? Nah, harus ada itu. Oh, kami murid yang hadir tepat waktu. Anak-anak, kira-kira kalau kalian tidak hadir tepat waktu, maka apa yang harus kita lakukan? Gitu. Jadi anak-anak, oh dihukum Bu, oh ini Bu, ini Bu. Nah, nanti kita akan bisa memberikan suatu konsekuensi. Oh, yang kalau terlambat harus begini, harus begitu. Nah, itu harus ada konsekuensinya. Nah, ini mengevaluasi kembali kesepakatan kelas seperti saya sampaikan tadi. Jika ada kesepakatan kelas yang dirasa kurang relevan lagi, boleh kita evaluasi, boleh kita ambil, kita berikan yang baru, begitu. Kesepakatan kelas tersebut hendaknya ditularkan kepada semua warga sekolah. Ini saya tularkan kepada semua sekolah yang ada di gugus 3. Mudah-mudahan
nanti budaya positif ini bisa menular kepada Bapak Ibu semua. Nah, ini sudah yang terakhir, segitiga restitusi. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk dapat memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka menjadi lebih kuat ketika mereka kembali kepada kelompoknya. Restitusi itu memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan, sehingga hidup mereka menjadi mempunyai tujuan yang jelas. Penekanannya ada pada cara kita bagaimana menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan untuk berperilaku agar menyenangkan orang lain. Jadi tumbuhnya dari dalam diri mereka sendiri. Kembali lagi, motivasi intrinsik. Jadi restitusi itu membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang sudah mereka lakukan. Restitusi itu memberikan penawaran, Bapak Ibu, bukan sebuah paksaan. Jadi bukan memaksa, tapi menawarkan. Jika kamu sudah melakukan seperti ini sebuah kesalahan, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu tersebut? Jadi bukan kita, karena kamu sudah melakukan ini, maka kamu harus melakukan ini. Bukan seperti itu. Kita kembalikan lagi kepada anak-anak. Karena kamu sudah melakukan ini, melakukan kesalahan ini, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Jadi biarkan mereka berpikir. Kita menawarkan biar anak-anak berpikir. Saya akan memperbaiki ini, Bu, dengan meminjam misalkan. Saya akan mengerjakan ini tugas yang ketiga, Bu, dengan meminjam buku teman saya. Gitu. Jadi karena kamu sudah tidak mengerjakan ini, maka kamu keluar dan tulis buku ini, tulis di luar. Bukan seperti itu. Jadi kita memberikan penawaran gitu, kepada anak-anak. Sangat penting bagi guru itu untuk menciptakan kondisi yang membuat para siswa itu untuk bersedia menyelesaikan masalahnya lebih baik lagi. Itu restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada 3. Nah, ini Bapak Ibu, langkah-langkah dalam melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bapak Ibu lihat, menstabilkan identitas itu ada di dasar. Di dasar ini, menstabilkan identitas. Ini yang pertama yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan restitusi kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ini ada pada piringnya ini, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dan langkah-langkah ini tidak boleh dibolak-balik. Jadi yang pertama kita validasi, menstabilkan dulu identitas dengan menyampaikan kepada anak-anak, tidak apa-apa, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Oh, tidak apa-apa, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Gitu. Jadi kita menstabilkan identitas dulu kepada anak-anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan, kamu tentu mempunyai alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian bisa juga kita menanyakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ya, pertanyaan pemantik untuk anak-anak. Nanti dia pasti akan berpikir dan jawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Langkah yang terakhir, kita menanyakan keyakinan kelas yang telah kita buat tadi. Menanyakan keyakinan. Bisa jadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa
apa yang telah kita sepakati? Kalau kamu sudah tahu tentang keyakinan kelas kita, berarti kamu sudah tidak mematuhi keyakinan kelas yang mana? Nah, seperti itu. Jadi antara ketiga langkah itu jalannya harus urut, secara urut, tidak boleh dibolak-balik. Di dasarnya itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini kita lewati. Ini validasi tindakan yang salah, contoh kalimatnya itu. Nanti mungkin kalau sudah selesai filenya, kalau yang mau saya beri. Ya saya kirim nanti, mungkin saya kirim lewat Pak Victor atau Bu Iin ini ya, yang membutuhkan filenya. Ini yang ketiga, menanyakan keyakinan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Terakhir, mari kita belajar bersama. Ya, ini ada skrip, saya kemarin membuat skrip ya, sebuah drama. Ini siswa kelas 6, Pak gurunya itu Pak Denny. Murid yang bersalah itu ada Rizky dan Bibim namanya. Dan mereka bermasalah dengan ibu kepala sekolahnya yang bernama Bu Penny. Gitu. Ini kemarin saya ngetik sampai siang, Bapak punya uang, saya masih ketik ini gitu. Ini monggo kita lihat bersama kalimat yang mana yang menstabilkan identitas, kemudian yang mana yang kedua tadi validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, mungkin satu ini yang kedua dibaca dulu, kemudian nanti kita apa namanya ya, kita satu persatu. Satu. Bukan Pak Adi lagi itu yang saya pakai, tapi Pak Denny. Tapi tadi bener loh Pak Adi, itu saya nggak sengaja, bener ya? Bener itu. Ya Allah, nggak sengaja. Ya Allah, jangan memperkeruh keadaan. Mari kita baca skrip di bawah ini. Kita pertanyaan-pertanyaan. Ini hanya skripnya saja, nanti pertanyaannya saya letakkan di situ. Rizky dan Kakak kelas 6 SDN Sidoarjo 2. Pada jam istirahat, saat semua anak bermain di luar kelas, mereka diajak berbicara oleh guru wali kelas mereka, Bapak Denny, di ruang kelas. Pak Denny, Rizky, Bibim, Bapak tadi mendengar ada laporan dari Pak Irfan di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Iya Pak, tadi pada jam istirahat siang kami bermain lempar-lemparan kertas di depan kantin. Tapi tidak sengaja malah terkena wajah Bu Penny ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lemparan kertas di depan kantin, tapi tidak sengaja terkena wajah Bu Penny ketika beliau sedang lewat. Iya Pak, dengan wajah sedih dan menunduk. Pak Denny berkata lagi, Bibim, ada informasi yang mau kamu tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya Pak, tapi kami tidak sengaja Pak. Apakah kalian tahu bahwa kalian dalam masalah sekarang? Iya Pak. Baiklah, Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian secara bersama-sama. Berpikir memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan begitu. Iya Pak. Iya.
Bapak melihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan itu merugikan orang lain. Sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kalian percaya? Yang mana yang belum kalian tunjukkan? Kita harus bersikap baik satu sama lain, menghormati diri sendiri dan juga orang lain. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada saat kalian main lempar-lemparan lintas dan bermain. Apakah ketika kalian melakukan itu, kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak Pak, tapi kalian mendapat rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak. Ya. Nah sekarang mari kita memindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Setelah 3 tahap itu dilakukan, guru dapat menanyakan kepada anak-anak apa yang mereka ingin lakukan untuk memperbaiki situasi saat ini. Nah, saat itulah restitusi itu bisa dilakukan. Jadi sudah dibaca semuanya. Inilah pertanyaannya. Ya, Bapak Ibu, monggo. Pertanyaannya, kurang besar? Kurang besar kan? Pertanyaan yang pertama, dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang telah dipraktekkan oleh Pak Denny tadi? Yang pertama tadi penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Yang sudah diambil Pak Denny tadi posisi yang mana? Sebagai manajer. Bagus sekali Bapak Ibu. Pak Denny tadi sudah mengambil posisi kontrolnya sebagai manajer. Kemudian pertanyaan yang kedua, kebutuhan dasar apa yang berusaha dipenuhi oleh si dan bibi? Kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan dasar yang kelima, kebutuhan dasar kesenangan. Kemudian yang ketiga, apa yang dikatakan oleh guru dalam tahap menstabilkan identitas? Yang mana yang menstabilkan identitas? Bapak di sini tidak mencari siapa yang salah. Ya. Coba menstabilkan identitas. Yang mana? Baiklah. Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama. Berpikir untuk memperbaiki situasi ini. Terus untuk yang validasinya itu kalian pasti melakukan ini karena ada alasannya. Ya. Terus untuk keyakinannya, mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Iya, tahu kan? Sekali yang dikatakan oleh Pak Vicky tadi, ada 3 tahap menstabilkan identitas. Mungkin yang bisa pinjam. Yang mana tadi Pak Vicky? Yang menstabilkan identitas. Baiklah. Yang menstabilkan identitas itu tadi yang di atas. Ya, pertanyaannya tentang jam kejadian tembak. Iya, itu yang di atas Pak Vicky. Ya, kemudian yang ini loh, kalian main lempar-lemparan kertas di depan kantin, tapi tidak sengaja terkena wajah Bu Feni ketika beliau lewat. Itu menstabilkan identitas. Kemudian untuk yang validasi tindakan yang salah, yang mana tadi?
Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah. Iya, Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama. Pasti seru ya main lempar-lemparan begitu. Nah, seru ya, itu untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian yang menanyakan keyakinan. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Itu segitiga restitusi yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Denny. Yang terakhir, kira-kira jika itu sesuai dengan prinsip restitusi, apa yang akan dilakukan oleh Rizky dan Bimbing untuk memperbaiki kesalahan mereka kepada Ibu Penny? Apa yang akan mereka lakukan kira-kira? Karena di situ tidak ada, tidak tersirat, tidak tersurat di situ. Apa yang akan dilakukan oleh Bimbing dan Rizky? Saya memberikan kesempatan kepada ketua KKD kita untuk menjawab pertanyaan. Jadi kemungkinan yang akan Bimbing dan Rizky lakukan itu yang pertama akan melaksanakan yang telah disepakati atau keyakinan kelasnya. Mungkin di situ di konsekuensinya ada permohonan maaf. Yang kedua juga mungkin akan tidak melakukan hal itu lagi, akan di tempat yang tepat. Iya, teman-teman. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada ketua KKD kita. Jawabannya sangat bagus sekali. Tentunya mereka akan meminta maaf kepada Ibu Penny karena sudah melakukan lempar-lemparan meskipun itu mereka tidak sengaja mengenai wajah Ibu Penny, tapi itu sudah melakukan kesalahan. Mereka sudah melakukan kesalahan. Yang kedua, mereka berjanji tidak akan mengulangi lagi dan pastinya kalau bermain akan mencari tempat lain yang lebih luas dan lebih pantas digunakan sebagai tempat bermain. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Materinya sudah habis. Nah, di sini saya maaf. Ini adalah pengalaman dan pembelajaran pada saat saya melakukan penerapan penyusunan keyakinan kelas. Saya ini ya. Ini kegiatan saya membuat keyakinan kelas. Saya pinjam kelasnya Pak Irfan di kelas 5. Kalau mereka kita beri pertanyaan pemantik, mereka pasti akan menjawab. Mereka keluar satu-satu. Tergantung dari kita bisa tidak untuk memberikan pertanyaan pemantik itu kepada kami. Banyak Bu, di sebelah sana Bu. Gak kelihatan Bu kalau di situ Bu. Taruh di sana Bu. Taruh bawah sana Bu.
proses keyakinan kelas 5. Sukses sekali tuh Pak teman-teman saya. Sudah selesai. Sekarang kita kembali, tadi ada ini. Nah, ini fotonya sudah jadi, mereka bahagia. Inilah keyakinan kelas 5 itu. Itu keyakinan kelas. Nah, itu bisa diubah. Kalau mau dievaluasi, oh ini kurang pas, jadi kurang bagaimana, itu bisa kita ubah kembali. Ini pengalaman pertama penerapan penyusunan keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, ini saya berusaha melakukan kegiatan segitiga restitusi. Ini masuk YouTube loh Bapak Ibu, saya kemarin unggah di YouTube. Dan ini yang memvideokan adalah Bu Hendra. Terima kasih untuk Bu Hendra. Kamu bukan satu-satunya, itu adalah validasi tindakan yang menstabilkan apa validasi? Yang kedua, kegiatan yang kedua, validasi tindakan yang sama. Ini proses yang ketiga. Kita harus saling menyayangi sesama teman di sekolah, itu termasuk dalam keyakinan kelas yang mereka buat tadi. Ini Bu Guru sedang melakukan restitusi. Apa yang akan kamu lakukan? Jadi mereka menjawab, saya tidak akan melakukan kesalahan seperti itu lagi. Saya akan minta maaf kepada Irfan. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih. Ini adalah penerapan restitusi, segitiga restitusi. Ini ceritanya buku Fajar ini disobek oleh Irfan gitu. Jadi dia marah dan mendorong Irfan gitu. Kemudian dibalas lagi dengan si Irfan. Dia yang marah gitu. Kemudian lapor kepada Bu Guru ceritanya. Yang terakhir ini adalah penerapan budaya positif, disiplin positif. Saya mengambil tema dimensi profil pelajar Pancasila, dimensi bergotong royong. Ya, ini tentang kebersihan di sekolah. Yang atas ini adalah pada saat saya menyampaikan rancangan kegiatan penerapan disiplin positif di sekolah. Jadi saya ngobrol dengan Bapak dan Ibu guru dan alhamdulillah semuanya antusias dan semuanya juga mendukung. Jadi saya merasakan ini, saya lebih ke arah pemisahan sampah organik dan sampah anorganik gitu. Jadi anak-anak supaya tahu bahwa sampah organik dan anorganik itu berbeda. Sampah organik itu yang bagaimana dan anorganik itu yang bagaimana. Ini anak-anak ini pada saat prosesnya, tapi itu tidak 1 hari, 2 hari, tapi itu sering sekali karena memang anak-anak kalau tidak diingatkan itu ya
makan jajan, berdiri di situ, dia buat di situ. Kalau tidak kita ajarin dulunya, selalu mengingatkan pada putra putri siswa siswi kita. Gitu. Ini sebenarnya video sampah anorganik. Lebih yang Bu, ini sampah anorganik Bu, yang ini organik Bu. Gitu anak-anak bertanya. Lucu sekali kalau dengan anak-anak itu. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala dukungannya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini sampai dengan berakhir. Mudah-mudahan menjadikan ladang pahala bagi kita semua dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Nanti kalau ada yang membutuhkan filenya, file ini akan saya kirim ke Bu Iin supaya nanti bisa disebarkan ke teman-teman yang lain. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon beri tepuk tangan yang meriah untuk pemateri kita hari ini. Ini merupakan calon guru penggerak angkatan ke-7. Benar kata Ibu dari tadi ya. Ternyata kalau ikut CGP itu banyak sekali keuntungannya. Nih, kita diberi fasilitator, diberi pengajar praktek, ya, diberi instruktur. Kalau kita bayangkan ya, 6 bulan kita dididik. Kalau kita 6 bulan itu mengambil kuliah, berapa juta itu kita keluar? Nah kita masuk TGP gratis Bapak Ibu, 6 bulan pendidikannya dari pemerintah, semuanya gratis. Jadi dimohon untuk yang belum ada motivasi untuk mendaftar, semoga dari sini nanti akan termotivasi dari dalam diri. Oh ya, sepertinya ini sangat menguntungkan buat saya, seperti itu. Semangat ya. Yang ini yang sedang proses seleksi, semoga semuanya lolos. Amin. Amin ya Rabbal